Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya anak-anak ibu. Pada pertemuan kali ini kita bertemu lagi dengan ibu dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4 pada kurikulum Merdeka ini. Oke anak-anak ibu, bagaimana kabarnya anak ibu ya hari ini? Sehat, Bu. Alhamdulillah Sehat, Bu. Oke, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu ya. Ayo, ketua kelas. Coba, Alfi, pimpin doanya. Baik, Bu. Baik, teman-teman semuanya, pada pagi hari ini sebelum kita melaksanakan pembelajaran, yang mana bangku teman-teman kita yang masih kurang bagus kita rapikan, kita fokus lihat ke depan dan berdoa untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Tambahkanlah aku dan berilah aku kemampuan untuk memahami karena aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Berdoa selesai. Baik, makasih Ketua kelas sudah memimpin doanya. Kenapa kita melakukan doa sebelum belajar ya anak-anak? Supaya pikiran dan hati kita terbuka untuk menerima pelajaran dari apa yang diberikan oleh guru kita. Baiklah, selanjutnya Ibu akan bertanya, siapa yang melaksanakan sholat subuh sebelum berangkat ke sekolah dan mencium tangan ayah ibunya? Ayo jawab, siapa? Saya, Bu. Bagus. Ini Saya siapa nih? sholat subuh tadi, Bu, jam 5:30. 5:30. Kenapa jam 5:30? Bukannya azan jam 5:10. Kenapa Murni? Terlambat bangunnya ya? Saya lambat bangunnya, Bu. Tadi malam tuh ada tetangga saya yang pesta, Bu. Jadi musiknya sampai jam 3, Bu. Ya, itulah yang merugikan kita. Pesta sampai jam 3 yang rugi ke tetangganya yang kelilingnya. Siapa lagi yang tidak sholat subuh tadi pagi? Ada? Sholat, Bu, Riwan, tapi sholat jam subuh tadi 6 pagi? lewat. Lewat. Walaupun nak kita bangun jam 7 atau jam setengah 7. Nih bangun ya, bukan lalai dalam sholatnya ya. Walaupun kita bangun jam 7, kita tetap melaksanakan sholat dulu baru mandi. Kenapa? Karena kita harus sholat. Umur kita udah berapa? Udah 10 tahun. Harus sholat. Ya. Azan terdengar, Bu. Tapi dingin. Tidur lagi. Dingin. Nah, ya udah, pokoknya kita harus melaksanakan sholat. Lanjut, seterusnya siapa yang bersalaman kepada orang tuanya sebelum ke sekolah? Siapa? Ayo. Saya, Bu. Si Saya Widya tidak, ada Bu. salaman? Saya Ada, tidak, Bu. Bu. Salam ayah bunda tadi pergi sekolah, terus dikasih duit. Iya, dikasih duit. Saya tidak, Kita Bu. tidak. Iya, bagus. Kita tidak boleh meminta duit aja. Kita harus bersalaman walaupun kita tidak dikasih uang sama ayah bunda kita ya. Dengan Ya, apa jajan lagi, Bu, kalau enggak minta? Oke, nah Ibu, kita kalau nggak minta, nggak dikasih, tak apa-apa. Kita tujuan ke sekolah kan bukan untuk jajan ya, untuk Kalau belajar. lapar gimana, Ibu? Jajan. Nggak ada uang jajannya, Minta gimana? sama Alpi Bawa nanti, bekal. Widya. Kalau uang orang tua kita tidak ada, bawa bekal dari rumah. Ibu, Apa? bawa bekal, nasi ndak ada, boreng ndak ada, tuh ndak ada, mama awak masak do. Kalau Yang ada anak ibu goreng nggak ada macut, jajan, madonyo. Minta sama Alpi, Mel. ya Alpi banyak duitnya. minta teman-teman yang banyak Ibu, sambalnya minta kasih kan aja yang anak nggak punya sambal ya, yatim Nak. tuh ya, itu anak yatim, ibu minta-minta. Nah, nomornya bagi beko wak tekak.
Walaupun dia anak yatim, walaupun Alfi anak yatim ya nak, kalau berbagi itu nak tergantung anak yatim nak. Walaupun kita anak yatim, kita harus berbagi ke sesama teman. Oke, sebelum kita belajar kita ice breaking dulu ya Nana. Lihat, Ya, Bu. ada di papan tulis Ibu akan tampilkan gambarnya. Bu. Itu adalah tepuk semangat. Bagaimana caranya? Kita bisa mulai bersama-sama, bisa kan? Bisa, Bisa, Bu. Nah, ayo kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Prok, Dang, dang, dang. Prok. Ding, ding, ding. Ding, ding. Dung, Dung, dung. dung, 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 dung. Dang, dang, dang. Ding, ding, ding. Dung, 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 dung. dung. Aha, aha, aha. Aha, aha. Nah, Semangat. Nah, itu. Malu, Apa Bu. gunanya kita ice breaking ini? Supaya anak-anak ibu semangat dalam belajarnya. Apalagi pelajarannya nanti dalam membaca surat-surat, membaca ayat-ayat. Oke, selanjutnya. Baiklah, tujuan pelajaran kita hari ini adalah supaya yang pertama yaitu supaya anak ibu nanti bisa membaca surat Al-Hujarat. Tidak hanya dalam surat Al-Hujarat ya, dalam Al-Quran itu banyak ayat-ayatnya. Nanti tujuan yang pertama ini adalah supaya anak ibu bisa membaca surat Al-Hujarat ayat 13 ini dengan tartil. Yang kedua, menemukan hukum tajwid yang terdapat di dalam surat Al-Hujarat ini. Yang ketiga, menjelaskan pesan pokok dalam surat Al-Hujarat ayat 13 ini dengan baik. Itu tujuan pelajaran kita hari ini. Baiklah, petunjuk belajarnya yaitu yang pertama yaitu anak-anak ibu dapat membaca surat Al-Hujarat ayat 13 ini secara bersama-sama. Nanti kita baca ya secara bersama-sama. Ibu contohkan cara membacanya. Anak ibu nanti mengikuti dan membaca secara bersama-sama supaya nanti lancar membacanya. Yang kedua, memahami pesan pokok surat Al-Hujarat ayat 13 dengan baik. Itu petunjuk belajarnya. Lanjut. Pemahaman bermakna di dalamnya surat Al-Hujarat ini adalah yang pertama memberikan makna dari surat Al-Hujarat itu bagi kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, pentingnya kita untuk membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar. Juga mengidentifikasi tajwid dalam bacaan Al-Quran. Tidak hanya kita membaca-baca saja, baca panjang pendeknya nak tahu. Gimana itu? Salah artinya. Itu gunanya kita mempelajari tajwid. Yang ketiga, mampu menulis surat Al-Hujarat ayat 13 ini dan memahami pesan pokok dalam surat Al-Hujarat ini. Itu pemahaman bermaknanya. Sebelum kita memulai masuk ke pelajarannya, apakah siswa dapat membaca salah satu surat dalam Al-Quran? Bisa Ibu. membacanya nak? Terutama Ibu. surat Al-Hujarat ini. Bisa? Bisa kan? Bisa. Kalau Bisa, Bu. semuanya sudah Belum Al-Quran bisa, ya Bu. nak? Semuanya sudah Al-Quran kan? Nggak ada yang ikra kan? Dia masih ikro, Bu. Bu, saya masih kelas 1 baru, Bu. Ikra. Saya kelas Nanti itu 1 baru, malas Bu. itu, Bu. Tahu dengan huruf hijaiyah baru Bu, belum bisa saya baca-baca yang itu Bu. Kita sudah kelas 4, sudah umur 10 tahun. Seharusnya kita sudah Al-Quran. Saya Kan kelas belum 1 bisa. baru, Bu. Al-Qurannya. Saya pemalas ngaji jadi masih Tak ikro boleh. terus Mengaji Bu. itu, mengaji itu tidak di sekolah saja, di rumah kita juga mengaji, Imel. Supaya Al-Quran kita tamat, Iqra kita tamat cepat dan masuk ke dalam Al-Quran. Mengerti, Imel? Alfi, jangan Iya, Bu. malas-malas baca Al-Quran. Ibu, saya Alfi tidak main malas aja belajar gitu. Al-Quran, Bu. Tapi, Bu, yang pertama guru ngaji saya tercebur ke dalam kolam meninggal dunia. Yang kedua, guru mengaji saya sakit. Yang ketiga, guru mengaji saya tidak bisa, Bu. Ya, Hanya oke, alasan Alfi. itu, Bu. Alfi, Bu, nggak ada saya- alasan kita untuk baca Al-Quran. Guru ngaji tercebur lah, guru ngaji sakit lah. Kita bisa pakai HP mama, pinjam HP mamanya. Orang tua kita kan juga bisa ngaji. Belajarlah dengan orang Kami tua. anak yatim Bu, nggak ada piti beli HP Mama ada Boleh Bu. sama mama pinjam HP-nya Bu. Nggak ada. Cerita untuk belajar itu nggak ada. Alasannya nggak ada. Bisa Alfi kita itu pergi ke malas itu, Bu. tetangga, bisa kita pergi ke masjid, ngaji di sana kan ada imam di sana tuh.
Hah? Nggak ada alasan yang lain. Yang kedua, kenapa kita harus mempelajari tajwid dalam membaca Al-Quran itu? Kenapa? Ayo Widya, kenapa kita harus mempelajari tajwid? Nggak Ayo tahu, jawab Bu. Widya, apa Nggak alasannya? tahu. Nggak tahu Supaya Alfi? kita Ada yang tahu? pintar membaca Dian? Al-Quran, Bu. Tahu, Bu. Supaya kita pintar membaca Al-Quran, Bu. Oh, bagus, Dona. Supaya pintar membaca Al-Quran. Ada lain? Ada yang lain? Supaya kita bisa baik membaca Al-Qur'annya, Bu. Tapi saya nggak bisa Ah, bagus. irama-irama gitu, Bu. Bagus, Supaya Murni. kita Ada bisa yang lain, membaca Dian? seperti Dian, Bu. Supaya bacaan Supaya kita Al-Quran bisa kita bisa seperti Dian, Bu. Iya, mana Diannya? Ayo, Dian. Ibu, Kenapa, Dian? Ada Dian sakit gigi, Bu. Ibu. izin Ya. ke belakang ya, Bu. Ya, lanjut Rahmi. Ya. Rahmi terus saja Kita permisi, harus Bu. mempelajari tajwid ketika membaca Al-Quran supaya Al-Quran itu tidak salah arti. Ada panjangnya, ada pendeknya. Nah, supaya kita tidak salah arti. Yang ketiga, apa saja jenis-jenis tajwid yang kalian tahu? Ayo jawab anak. Ibu, Banyak saya kan Bu, jenis saya Bu, tajwidnya? saya Bu. Alfi, ayo jawab Alfi. Apa Alfi? Ya Bu, walaupun saya masih Iqra 1 Bu, tapi saya sering mendengar di balik dinding ya Bu, di balik dinding ketika guru mengajar ngaji di tingkat Iya. 4, 5, 6, yaitu yang pertama qalqalah, yang kedua izhar, ikhfa, dan izhar itu ada pembagiannya, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iklab, dan lain sebagainya Bu. Itu yang saya Iya. ketahui Bu. Bagus, Alfi, bagus. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Lihat, nampak anak-anak ibu di layar ibu, di papan tulis nampak? Nampak, Surat Bu. Al-Hujurat ayat Bu. 13. Nampak? Sekarang coba kita baca bersama-sama dulu. Coba baca bersama-sama dipimpin oleh Diana Felis. Ya, Bu. Kabur Diannya, Bu. Mana Dian nih? sakit Dian sakit gigi Bu. gigi, Bu. Gigi sakit Bantu gigi Bu. Alfi, bantu Alfi. Ayo Belum. Alfi, bantu. Alfi masih ikro, Bu. Yang bisa Riwan, Bu. Riwan Kalau pintar nggak itu, ada Bu. yang Riwan, bisa Bu. bantu, kalau nggak ada Riwan, yang bisa Bu. bantu, lihat video ibu di papan ini ya. Ya, Bu. Lihat video ibu. Kenapa nggak bisa? Tapi udah nambah akunya handset. Bu, Nah, kalau nggak ada Riwan yang bisa, Bu. kita baca Riwan, sama-sama aja Bu. ya, Nak. Riwan yang bisa, Bu. Riwan. Saya Ayo baru Riwan, ikro bantu 2, temannya Bu. Riwan. Rawan, Ikro cepatlah 2, Bu. Rawan. Saya bisa bacanya, Bu, tapi saya nggak bisa iramanya, Bu. Nggak apa, nggak pakai irama, nggak usah pakai irama. Nanti kalau pakai irama nanti terpanjang. Ada yang panjang, yang bisa panjang dipendekkan, yang pendek dipanjangkan. Nggak usah pakai irama dulu, Nak. Tapi jangan Yuk, kita baca diketawakan nanti ya, bersama-sama. Bu. Malu saya. Jangan diketawakan ya, apa-apa. Bu. Nah, jangan ada teman yang ketawa. Siapa yang ketawa, Ibu berdirikan di depan kelas. Ibu suruh baca dia. Ayo Murni, lanjut Murni. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin aw wa unsa. Salah ya, Bu? Inna Lanjut dulu. khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha Alimum khabir. Bagus, makasih ya Murni. Ini adalah bacaan surat Al-Hujurat. Nanti kita akan membacanya per kata ya. Per kata, Ibu akan membagi kelompok dulu. Kita selokal ini 16 orang ya. Ibu akan membagi kelompok. Kelompok pertama yaitu Alfi, Dona, Imel, Peta, Victor, Zainab. Itu kelompok pertama. Kelompok kedua, Dian, Rahmi, Wirna, Leni, dan Riwon.
Kelompok ketiga, Fahmi, Amrina, Widya, Pepi, dan Murni. Nah, ini kelompoknya. Setiap kelompok ini nanti Ibu suruh membacanya per kata. Per kata ya, membaca per kata nanti. Nah, seperti ini. Kelompok satu, ayo baca kata pertama. Nah, Ibu tunjuk itu, baca ya. Kelompok dua, ayo yang kedua. Ini nanti bersambung-sambung. Paham anak-anak Ibu? Paham, Bu? Paham, Paham. Bu. Sekarang Paham, sebelum Bu. kita berkelompok ini kita baca sama-sama per katanya. Lihat di papan tulis ya, mana yang Ibu tunjuk itu yang dibaca. Mulai semuanya membaca. Ya ayyuhan ayyuhan nas. Ulangi lagi. Ya Ya ayyuhan nas. Bagus, terima kasih. Sekarang per kelompok lagi. Kelompok satu, coba baca apa yang Ibu tunjuk. Ya, Bu. Ya ayyuhan nas. Kelompok dua, apa yang Ibu tunjuk ya? Kelompok dua saja. Ya Inna khalaqnakum. Bu, Lanjut. izin Bu. Izin Ya, Bu. Pak. Iya, Alfi. Riwon itu nggak mendengar dia, Bu. Masa kelompok 2 tetap kelompok 1 yang dia baca, Bu? Riwon, kalau Ibu suruh kelompok dua, nak, kita baca kelompok dua. Membaca itu kelompok dua, kelompok yang lain diam. Kalau Ibu Saya- suruh kelompok tiga, kelompok yang lain diam. 1, 2 diam, kelompok tiga membaca. Oke, lanjut. Ulangi lagi, kelompok Bu. dua. Kelompok dua, ulangi lagi. Inna Inna khalaqnakum. khalaqnakum. Bagus. Kelompok tiga. Min Unsa. Bagus. Kembali kita ke kelompok satu. Ayo kelompok satu. Kelompok dua, tiga diam ya. waja'alnakum syu'uban wa qabail. Ulangi lagi. Waja'alnakum syu'uban wa qabail. Bagus. Lanjut kelompok dua. Lita'arafu. Lagi, sekali lagi. Lita'arafu. Kelompok tiga. inna Akramakum. Satu kali lagi. Inna akramakum. Bagus, anak-anak Ibu sudah bisa semuanya. Lanjut kita semuanya. Semua kelompok. Lanjut. Bagus. Zainab kenapa nak? Sakit? Sakit Zainab nak? Iya, Bu. Zainab digigit anjing, Bu. Ya, Zainab kalau di- tidak bisa Zainab ikuti pelajaran, boleh istirahat di dalam UKS dulu ya. Zainab Tadi digigit katanya anjing, sakit Bu. perut, Bu. Biar Dona antar Zainab ke UKS ya Bu, dikasih minyak angin, boleh Bu? Ya, oke. Ayo Zainab, kita ke UKS. Kita mempelajari hukum tajwidnya lagi. Ada hukum tajwidnya. Kebetulan videonya tidak bisa Ibu tampilkan. Kita baca saja hukum tajwid. Kita baca saja hukum tajwidnya yang ada di papan tulis ya. Nah, ini hukum tajwidnya. Ya, tinggal ya-nya ya.
Ya ayyuhan. Ini adalah mat tabi'i. Dibaca ya ini dibaca panjangnya 2 harakat. Ini hukum tajwidnya. Coba perhatikan di papan tulis. Nah, ini hukum tajwid yang terdapat di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, coba Iya, Bu. dicatat anak-anak ibu ini. Iya, Bu. Bu kasih waktu 5 Ya, menit Bu. ya. 5 menit tambah waktunya, Bu. Nggak ada Mel. 5 menit Mel. Alfi mencontek, Bu. Nggak apa-apa, kita kan bukan ujian ya, latihan. Nggak apa-apa, bantu teman boleh. Riwan boleh bantu teman. Ibu, awak nak bawa pensil dulu, Bu. Ada anak ibu yang bisa meminjamkan dana Awak, Bu. pensil. Awak banyak Ada pensil, Bu. Alfi Awak, pinjamkan. awak, Alfi, Bu. bagus Alfi. Oh, Bagus banyak saling pensil, Pak. membantu teman ya. Tapi Dona nanti ya setelah saya kasih pinjamin pensil kembalikan ya. Dona sering kayak gitu. Setelah dipinjamkan Iya, nggak Alfi kembali. Alfi banyak pensilnya gara-gara Alfi Iya, ngambil pensil nanti orang Dona setaruh ini ya. Dona Bu, kalau pensil kita Wak dipatah pinjam, di Alfi tadi, Bu. ya Dona kalau kita pinjam punya teman kita harus mengembalikan. Kalau Iya, kita Bu. tidak mengembalikannya berarti kita tidak amanah. Nanti orang nak mau berteman dengan kita, nak mau minjamkan kita lagi kan? Iya, Bu. Wak nggak bisa Nah, nulis di pensil oke Wak anak-anak dipatah di ibu, Alfi. sudah siap kan? Sudah Sudah, Bu. siap? Lanjut. Besok yang terkandung di dalam surat Al-Hujurat ini ada 5 ya. Yang pertama yaitu coba baca Alfi yang ada di papan tulis. Coba baca. Saya, Baik, Bu. Bu. Baik, Bu. Pesan Alfi. pokok surat Al-Hujurat ayat 13. Yang Yang pertama pertama, saja. enggak lah ya, lanjut, Bu. Ibu, Tidak, yang pertama saja Alfi baca. Oke. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan perempuan. Ini yang diciptakan cuma laki-laki dan perempuan. Tidak ada perempuan yang menyerupai laki-laki dan tidak ada sebaliknya laki-laki menyerupai perempuan. Ya, Nana. Jenis kelamin itu hanya ada 2. Yang pertama laki-laki dan yang kedua perempuan. Lanjut yang nomor 2. Ya, Novelis. Awak, Bu. Ya, Dona boleh nomor 2. Yang kedua, manusia diciptakan dalam berbagai suku dan bangsa. Bagus, banyak suku bangsa yang ada di Indonesia ini. Banyak bangsa-bangsa yang ada. Gunanya apa? Untuk kita mengenal, saling mengenal. Lanjut yang ketiga, Zainab. Zainab, masih sakit, Nak? Saya, Bu. Dari Saya, Bu. Saya, Bu. Lanjut. Saya, Bu. Ketiga, baca email. Imelda Sofia. Coba baca Ya, yang Bu. ketiga. Tujuan Allah menciptakan manusia dalam berbagai bangsa dan suku adalah supaya mereka saling mengenal, Bu. Bagus, Imel. Di lokal kita ini banyak sukunya. Ada yang dari suku ada yang dari suku Minang, ada juga dari suku Batak. Ya kan, Alfi dari Batak kan, Alfi? Ya, Bu. Alfi dari Batak, Bu. Alfi Medan, Saya, Alfi Bu. Jawa Timur, Ya. Bu. Batak Saya Karo, dari Bu. Jawa, Bu. Bagus. Gunanya apa? Diciptakan Allah berbagai macam suku supaya kita mengenal apa pakaian adat Alfi, apa bentuk rumah adat Alfi, apa tariannya dari bangsa Alfi. Ya kan itu gunanya. Kalau kita sebagai orang Minang, Alfi juga bisa mengenal suku Minang. Bagaimana bentuk rumah adatnya, bagaimana tariannya. Itu gunanya supaya kita saling mengenal. Ibu. Ya, Alfi. Iya, Bu. Kalau saya lihat memang saya orang Batak ya, Bu. Namun ketika saya melihat orang Minang, Bu, memang cantik-cantik nih kan orang Minang nih, Bu. Iya, Alfi, kita baru kelas 4 ya, Nak. Nak boleh memandang itu boleh, cuma jangan sampai ke hati ya. Lanjut. Ibu. Alfi Ya, itu pacar saya, Bu. Ibu. Wih,
Nggak boleh pacar-pacar waktu sekolah ini ya. Ibu, Nanti Yang namanya kalau sudah cinta, bekerja Bu. baru boleh pacaran. ibu, Sini, Kapan ibu, bolehnya? ini uang jajannya masih sama orang tua, masih dikasih orang tua. Nanti si Widya minta uang, Pi, belikan aku nasi goreng. Uangku cuma 1.000. Ah, gimana itu? Nggak boleh Kapan pacaran bolehnya, sekarang Bu? ini ya. Kalau kita Kapan sudah bolehnya? bekerja baru boleh pacaran. Riwon ibu, bertanya sama ibu, ibu itu, Bu, Rawon. ibu, Ya, Riwan, lanjut apa Riwan? Widya nak mau kenalan sama saya, Bu. Mentang-mentang saya orang Jawa, Bu. Saya sukanya Nah, sama kita Alfi, harus Riwon. semuanya saling mengenal, saling menghargai. Walaupun Riwan dari Jawa, Alfi dari Medan, Widya dari Minang, harus mengenal suku semuanya. Ibu, Harus Suka orang menghargai Medan, semuanya. Bu. Ibu, ada Ya, satu lagi Alfi? Ya, di Alfi? lokal kita, Bu, masuk baru, Bu, yaitu suku anak dalam, Bu. Oh, siapa itu, Dian? Iya, walaupun sukunya berbeda-beda, kita harus saling menghargai, saling menyayangi, saling berbagi. Satu lagi, jangan pacaran sekarang karena kita masih SD. Kapan pacarannya, Bu? Setelah menikah. Kapan menikah, Bu? Setelah umurnya cukup, Tapi setelah kata ibu kemampuannya tadi, Bu, mapan. kata ibu Oke? tadi kita harus saling mengenal. Iya, Mel. Apa, Mel? Kalau saling mengenal, kalau mereka pacaran boleh tuh, Bu, karena mereka harus saling Saling mengenal satu sama lain, Ibu. Iya, Mel. Saling mengenal itu hanya sebatas mata, Mel. Sebatas jabatan tangan, sebatas keluarga, tidak mengenal sampai ke hatinya ya, Mel. Soalnya kita baru kelas 4, Mel. Iya, Bu. Kapan boleh Makasih, Bu. pacaran, Mel? Nanti Iya, Bu. setelah kita menikah baru boleh pacaran. Ibu, Boleh pacaran ketika kita kuliah, Bu? Tidak. Kenapa tidak? Nanti masuk orang ketiga, setan. Ibu, Oh, ulun balik lah ya, Bu. Kita nggak Ulun boleh balik pacaran. belum boleh pacaran ya, ibu, Bu. ibu, Iya, Murni? email tuh nyebut-nyebut pacaran. Apa pacaran tuh, Bu? Saya nggak tahu, Bu. Nanti ya Murni, kalau kita sudah belajar lebih tinggi baru kita mengenal pacaran. Karena sekarang ini kita baru kelas 4. Nanti dipraktekkan pula. Oke, Email tuh lanjut. ada dia nyebut-nyebut pacaran, Bu. Di mana email tuh taunya tuh, Bu? Email tuh kan Iya, gaul, email Murni. tadi Email kan tuh anak dia kota, bilang dia Murni. pacaran sama Alpi Murni. Terus email Mm-mm. bilang kalau saling mengenal itu ya mereka pacaran. Makanya email tanya, kata ibu guru nggak boleh. Gitu kan belum Nggak balik. boleh Kalau belum pacaran. balik belum boleh kenal-kenalan sama anak cewek. Iya Mel, nggak boleh kita pacaran. Saling mengenal itu hanya sebatas teman Mel. Nggak boleh lebih dari itu. Oke, paham Mel? Iya Ibu, terima Nah, kasih lanjut yang Ibu. nomor 4. Coba baca email nomor 4-nya Mel. Oke Ibu, semua manusia di hadapan Allah sama, yang membedakan adalah tingkat ketakwaannya. Nah, itu yang membedakan manusia. Baik dia itu orang kaya, baik dia itu orang miskin, baik dia jelek, baik dia keriting rambutnya, baik dia hitam kulitnya, di mata Allah itu sama, nak. Nah, ada bedanya. Apa yang membedakannya? Tingkat ketakwaan dan keimanannya. Itu yang membedakannya. Dia orang kaya, tapi tidak pernah bersedekah, tidak pernah pergi ke masjid untuk sholat, tidak pernah pergi menghalalkan hartanya. Hanya untuk bermain judi, mabuk-mabukan, itu nanti adalah diamnya diamnya nanti di dalam neraka bawah kali. Tidak menjalankan apa yang dikasih Allah kepada dia, tidak jalankan dalam ajaran agama. Tuh. Jadi semua manusia di hadapan Allah itu sama. Yang membedakannya adalah tingkat ketakwaannya. Walaupun dia miskin, tapi dia rajin bersedekah, rajin dia berinfak. Dia adalah orang yang paling mulia di sisi Allah nantinya. Lanjut yang nomor 5. Coba baca nomor 5. Rahmi. Saya Bu. Bu, Ayo Fitor juga boleh. ya Bu. Iya, Bu. Islam tidak mengenal status sosial ataupun sistem kasta, Bu. Ya, paham kan? Islam itu tidak mengenal status sosial ataupun sistem kasta. Di mata Allah kita sama. Paham Bu. Sama-sama manusia, Iya sama-sama Bu, makhluk paham. Allah.
Oke, paham, itu adalah pesan pokok surat Al-Hujurat ayat 13. Selanjutnya, Paham, ini Bu. ada potongan-potongan surat yang sudah Ibu potong. Nanti ketua kelas tolong bagikan per kelompoknya ya. Kelompok 1 sudah Ibu sebutkan tadi, kelompok 2-nya sudah, kelompok 3-nya sudah. Bagikan LKPD ini sama ayat-ayat yang telah Ibu potong. Nanti mana ayatnya yang masuk ke dalam gunnah, ini tajwidnya ya, mana yang masuk ke dalam qalqalah dan mana juga yang termasuk ke mat. Nanti di ayat ini yang sudah Ibu potong ditempelkan ke dalam LKPD ini. Nanti dikumpul. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan LKPD ini. Ayo ketua kelas, coba jemput ke depan apa yang telah Ibu gunting ini. Baik, Bu. Bagikan setiap kelompok. Baik, Bu. Kasih ketua. Kerjakan dalam waktu 10 menit ya. Per kelompok, duduk per kelompok. Zainab, kenapa berlari-lari juga? Ayo masuk. Masuk lagi. Nanti sebentar lagi baru kita istirahat. Masuk Zainab. Ya, Yang bagus. gatal-gatal itu, Bu. Widya, Widya duduk per kelompok. Nah, jangan masuk Widya ke kelompok 3. Jangan Widya. Jangan Widya masuk ke cari kelompok Alfi, 2. Bu. Harusnya Widya Ibu kelompok sama Alfi, 3. Widya. Nggak lari-lari Widya Tidak lagi. boleh. Widya tidak Ibu kelompokkan sama Alfi. Karena dengar-dengar rumor di luar kan. Widya kelompok 3, Alfi kelompok 1. Ya lanjut mau. Waktu tersisa 7 menit lagi ya. Udah siap, Bu. Sudah siap, Bu. Udah siap? Nah, nanti masing-masing kelompok sebutkan ke depan, nanti ketuanya saja yang menyebutkan depan apa hasil diskusinya. Siapa dulu, kelompok 1 atau kelompok 2? Kelompok Kelompok 1 1. dulu, Bu. Siapa yang dulu ke depan menyebutkan hasil diskusinya, Nak? Kelompok 1, Bu. Nah, ayo Alfi. Alfi ketuanya kan? Ayo Alfi. Ke depan Iya. kelas menyebutkan hasil diskusinya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, teman-teman semuanya, pada kesempatan kali yang berbahagia ini, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan presentasi kami sesuai dengan potongan ayat yang telah diberikan oleh Ibu tadi, yaitu ada gunnah, ada qalqalah, ada mat. Itu saja penampilan kelompok kami pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Lagi kasih tepuk tangan buat kelompok 1. Lanjut kelompok 2, kelompok 3. Bagus semuanya. Sudah pintar anak ibu membedakan mana yang gunnah, mana yang qalqalah, dan mana yang mat. Bagus, berarti pelajaran hari ini sudah masuk ya. Dan setelah ini ibu akan memberikan lembar tes tertulis untuk pribadi ya nak. Kalau tidak siap karena waktu kita tinggal sedikit lagi, kalau tidak siap nanti boleh dikerjakan di rumah dan minggu depan kita bertemu lagi. Nah, ini soalnya ibu tempel di papan tulis ya. Bu, jam istirahat hampir lagi, Bu. Iya, tunggu sebentar Email. Kita simpulkan dulu pelajaran kita hari ini. Apa kesimpulan dari pelajaran kita hari ini? Yaitu terkait pesan surat Al-Hujurat ayat 13 bahwa kita itu walaupun berbeda-beda suku, bahasa, bangsa, budaya, agama, dan latar belakang, kita itu harus saling menghormati, saling menyayangi, tidak boleh membuli-buli. Walaupun si Alpi orang Batak, Batak karo, enggak boleh bicara seperti itu. Kenapa? Karena di mata Allah itu kita semua sama. Sama, baik sukunya bangsanya Batak, baik suku bangsanya dari Jawa, kita semua sama. Yang membedakan kita di sisi Allah adalah tingkat ketakwaan dan keimanan kita. Paham, Nak Ibu? Bu. Alhamdulillah, pelajaran hari ini selesai. Dan untuk minggu depan kita belajar tentang Asmaul Husna Al-Khaliq dan Al-Aziz. Nanti di dalam grup WA, Ibu akan memberikan materi
tentang Asmaul Husna yang dua tersebut. Kita belajar tentang Al-Khaliq dan Al-Aziz. Ya, tolong anak ibu pelajari di rumah supaya minggu depan pelajaran kita lebih menyenangkan dari hari ini. Baiklah, dengan tidak memperpanjang mukadimah, sebelum kita akhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, tolong pimpin doanya lagi. Doa sesudah belajar. Baiklah, teman-teman semuanya, setelah kita melaksanakan proses pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita diberkahi. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sadaqallah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Doa selesai. Nah, terima kasih Alfi. Sebelum Ibu mengakhirinya, kita dalam belajar itu harus semangat. Kenapa? Kita harus berani tampil, berani semangat supaya pembelajaran kita menyenangkan. Nah, cukup sekian dari Ibu. Kita berjumpa minggu depan anak-anak Ibu dalam pelajaran Asmaul Husna. Jangan lupa PR-nya dibuat di rumah. Nah, setelah ini boleh istirahat. Terima kasih. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.